Baik, selamat sahabat, selamat bertemu kembali di PGSSI pada malam hari ini. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini ya. Nah, kepada saudara-saudara sekalian, sebelum kita akan mulai acara ini, kita akan tentunya mengundang Roh Kudus dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mohon kesiapan dari Bapak Pendeta P. Simanjuntak untuk melayangkan doa buka. Silakan Pak Simanjuntak. Baik, kedengaran suara saya? Sangat jelas, Pak. Jelas. Kedengaran jelas. Sangat jelas. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta dan penebus, Allah yang berdaulat, Allah yang telah memanggil kami ke dalam kebenaran hukum Tuhan, sehingga kami boleh tiba kembali kepada hari Sabat Tuhan yang baru. Kami umat-umat Tuhan yang telah menerima hari Sabat-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagaimana biasa Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul umat-umat-Mu untuk mempelajari dan mendalami pelajaran sekolah Sabat kami yang ketiga pada malam hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua yang turut serta. Berkati Tuhan peralatan yang kami gunakan untuk tidak terganggu, sehingga kami boleh belajar dan mengerti, bahkan kami boleh berbagi di waktu-waktu yang akan datang. Secara khusus kami memohon di dalam doa, agar hikmat dan tuntunan Roh Kudus Sorga boleh berada kepada Bapak Pendeta Kuntarap, yang akan memimpin kami dalam diskusi ini. Dan biarlah semuanya kami Tuhan terberkati pada hari Sabat ini. Dan kiranya kami Baik, terima kasih. Maafkan pendeta tadi pas doa di akhir sempat ke-mute, tapi kita percaya Tuhan mengerti apa yang disampaikan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon pengertiannya untuk mute ya, speakernya tolong di-mute supaya tidak mengganggu. Ya. Oke. Baik, kita akan ikuti pelajaran berikut ini. Maafkan, kita akan ikuti pelajaran berikut ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf, pelajaran ketiga ya. Pak Pendeta, silakan. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia atau di mana saja saudara-saudara berada. Baik, kita akan mulai share screen dengan pelajaran kita sekarang ini. Seperti disebutkan bahwa judulnya adalah akar-akar kegelisahan. Ini adalah bagian yang ketiga, satu pelajaran yang sangat bagus untuk kita dalami. Baik, akar dari kegelisahan. Ingat, selalu gunakan prinsip CIA, connect ya, dengan pendahuluan, kemudian interpretation question, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan interpretasi pelajaran, baru dengan pelajaran artinya pertanyaan aplikasi. Nah sekarang untuk connect, kisah daripada pohon aspen yang luar biasa. Kalau Anda perhatikan, ini pohon ini bisa usianya 150 tahun dan sebagainya, ya 200 tahun ya. Namun ternyata akarnya itu bisa bertahan cukup lama sampai 1000 tahun ya. Menunjukkan perkara yang sangat luar biasa kokohnya ini akar-akar peranan daripada pohon tersebut. Ini banyak di Colorado sana ya, pohon aspen. Nah, banyak sekali yang kita tidak sadari bahwa segala tindakan hidup kita itu banyak tergantung kepada akarnya. Jadi kita akan keluar ya tindakan dalam bentuk berbagai macam kegiatan dan sebagainya, tetapi akar ya itu akan menjadi dasar. Jadi perbuatan itu bisa saja kelihatan baik, tetapi akar yang menentukan apakah betul kebaikan itu adalah kebaikan yang benar atau kepura-puraan dan sebagainya. Itu yang kita akan coba pelajari.
Mengapa pelajaran ini penting? Oleh sebab kita belajar akar dari kegelisahan. Kita belajar bagaimana memecahkan masalah kepentingan diri, ambisi diri, dan kemunafikan. Kita belajar mengalami kuasa mengalahkan akar kegelisahan tersebut. Oke, sekarang apa yang menjadi, apakah yang penting dari ayat hafalan? Yakobus 3 ayat 16, ya. Pak Wim? Iya, Pak Wim. Baik, saya akan bacakan dulu Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita lihat ya, kalau ada kepentingan diri, iri hati, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi hal yang penting dari ayat hafalan, bila ada iri hati dan kepentingan diri, banyak terjadi kekacauan di rumah tangga, di gereja, di masyarakat. Ya, ada saya dapatkan rumah tangga yang baru saja dibentuk, kemudian apa, kacau, ya, sudah berbicara soal cerai. Kenapa? Ya, masing-masing mementingkan diri, lupa bahwa dalam rumah tangga peranan penting adalah berbagi, masing-masing harus memikirkan kebahagiaan orang lain. Ya, begitu juga di gereja ataupun di masyarakat. Ya, jadi hati-hati dengan sifat kepentingan diri. Sebaliknya, bila ada kasih sayang, pengampunan, dan sifat melayani, akan ada kesejahteraan di rumah tangga, di jemaat, dan di gereja. Diri pun tidak gelisah. Ya. Jadi, kalau kita punya sifat pengampunan satu sama lain, tidak peduli apa yang orang buat. Oke. Tetapi ada orang yang suka konflik, ya. Pelajaran kita menyebutkan ada orang yang suka konflik, rasanya tidak bisa kalau tidak konflik. Kenapa? Sebab dia mencari kekuasaan, ya, mencari kuasa, ya, dan banyak musuh, ya. Jadi dengan siapa saja bisa dia hidup bersama, ya. Dan akibatnya selalu konflik dengan banyak orang, ya. Kalau dicari-cari ya ada sifat apa? Mementingkan diri atau ambisi atau munafik dan sebagainya. Ya. Nah, Yesus adalah sumber dan teladan dari kasih dan pelayanan. Hanya dan memandang kepada Yesus kita bisa mengalahkan sifat mementingkan diri dan mempunyai sukacita. Oke, nah sekarang kita coba lihat akar daripada kegelisahan tersebut. Ya. Jadi kita bagi pelajaran, biasanya saya bagi hanya dalam 3 bagian, tetapi oleh sebab melihat kepada komposisi daripada pelajaran ini, saya bagi dalam 4 bagian. Pertama, mementingkan diri, akar berorientasi kepada diri. Ambisi, akar berorientasi kepada kepopuleran. Munafik, akar berorientasi kepada kelihatan baik. Oke. Kemudian bagaimana mencabut akan kegelisahan tersebut atau mencabut akan akar, mencabut akar kegelisahan. Baik, nah sekarang mementingkan diri, yaitu akar berorientasi kepada diri. Bagaimana peristiwa dan perumpamaan Yesus mengilustrasikan kegelisahan disebabkan oleh sikap mementingkan diri. Ya, kita ingat seorang yang kaya itu yang coba memikirkan, wah beruntung sekali Tuhan sudah memberkati saya. Kemudian sebetulnya cukup panjang cerita kisahnya, tapi coba baca ayat 12, ayat 18 dan 19 saja. Wim. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lukas 12 ayat 18-19. Jadi itu yang dipikirkan. Waduh ya, banyak harta cukup untuk 7 keturunan, ya. Tapi mau bikin lebih banyak lagi, ya. Kemudian apakah amaran Yesus berikan untuk mereka yang mementingkan diri dalam kehidupan? Ya, kita coba lihat ayat yang ke-20 dan 21 dari Lukas 12 ini. Iya, Lukas 12 ayat 20 dan 21. Pak Wim mau baca, boleh silakan Pak Wim. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 20 dan 21. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Oke. Terima kasih. Pelajaran penting, kita tidak pernah tahu hari esok. 1 Samuel 20 ayat 3. Ya, ini saya berikan tambahan. Ya. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Ya, kita tidak pernah tahu. Ya, ada apa yang terjadi. Misalnya kita sangat berduka atas kematian pendeta Samuel Simorangkir. Ya, pagi dia masih jadi host ya untuk satu meeting, oke, dan meninggal ya siang itu, oke. Jadi kita tidak pernah tahu, itu alasannya kita harus selalu siap. Kita tidak pernah tahu hari esok, oke. Tapi banyak orang yang hidupnya apa? Get ya. Makanya waktu kami pergi ke Israel, Semani artinya get some money ya. Banyak orang yang mau coba mencari lebih banyak uang saja ya. Lupa hidup untuk jadi berkat, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Jadi tapi saya ingin katakan tidak salah untuk simpan uang untuk masa pensiun ya. Kami ada dapatkan penghasilan dalam masa pensiun ya. Dengan demikian kami tidak jadi beban untuk anak, tetapi Tuhan kasih amaran untuk menghindarkan kepentingan diri ya, sampai lupa pekerjaan Tuhan. Banyak uang tetapi bangkrut dalam kerohanian. Ini satu perkara yang kita harus hindarkan ya. Kita harus selalu berusaha untuk selalu memberikan artinya memberikan berkat atau membagikan berkat ya untuk orang lain. Kalau ada sekitar kita orang miskin, itu oleh sebab Tuhan percayakan kita untuk membantu akan mereka ya. Baik. Nah, sekarang mementingkan diri akan berorientasi kepada diri ini. Siapa lagi dalam Alkitab yang telah menunjukkan sifat mementingkan diri yang membawa celaka dalam hidup mereka? Ya. Ini misalnya Nabal. Oke, ingat apa yang terjadi dengan Nabal? Ya, Daud ya minta pertolongan, dia tidak mau kasih ya, justru dia apa namanya berpesta dan sebagainya ya. Dan apa yang terjadi ya, untung Abigail itu siap untuk menolong dan apa yang terjadi, kita dalam waktu yang singkat ya dia meninggal. Oke, kena stroke dia ya, kaget ya. Jadi kemana hartanya itu toh ya. Jadi kita dapatkan bahwa ini adalah sesuatu perkara yang kita harus berhati-hati. Kemudian Yudas ya menyangkal Yesus, artinya dia menjual Yesus, kemudian dapatkan 40 keping perak ya, dan apa yang terjadi dengan uang tersebut ya. Ya, akhirnya ya dia lemparkan dan akhirnya digunakan untuk pembelian kuburan sesuai dengan nubuatan daripada Zakaria. Tetapi kembali ya, jangan sampai kita mempunyai kepentingan diri dan lupa kepada pekerjaan Tuhan, dan itu menjadi celaka untuk kita sendiri. Baik, di sini bagikan pengalaman bagaimana sikap mementingkan diri telah menyebabkan kegelisahan dalam hidupmu dan merusak hubungan dengan orang sekitarmu. Saya tidak tahu kalau ada punya pengalaman itu, bagus untuk bagikan misalnya. Kalau kita hanya pikirkan diri sendiri, ya justru orang lain pun tidak senang, keluarga juga tidak senang. Coba bayangkan apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga, ya, yang kaya raya, kemudian dia meninggal, anak-anaknya berebut harta, ya, dan sebagainya. Kenapa? Masing-masing mementingkan diri, dan apa akibatnya? Ya, berbagai macam masalah yang timbul, hubungan satu sama lain itu terganggu dan sebagainya. Kalau Anda punya pengalaman itu bisa bagus untuk dibagikan. Baik, di mana Anda dapatkan pernyataan jelas tentang roh tidak mementingkan diri dengan senjata dari kehidupan Yesus sendiri. Baik, Filipi 2 ayat 3-7. Peggy? Filipi 2 ayat 3-7. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia,
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan inilah hal yang luar biasa daripada Yesus, bukan? Ya, Yesus adalah teladan untuk kita masing-masing. Dia tinggalkan sesuatu, ya, kemewahan ataupun sukacita surga, tapi yang paling berat untuk Yesus adalah berpisah dari Allah Bapa, ya. Namun ia siap untuk datang dan hidup sebagai manusia, ya, dan ia mati untuk kita semua. Luar biasa. Jadi sifat yang tidak mementingkan diri, kasih yang luar biasa, dan itulah yang menjadi teladan kepada kita masing-masing. Baik. Pertanyaannya, apakah Anda menderita saat kepentingan diri sendiri? Jika Anda memperhatikan diri sendiri lebih daripada Tuhan, ya. Jikalau Anda sukar untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah, ya. Jikalau Anda sukar untuk mendoakan orang lain, ya. Jikalau Anda memikirkan apa yang Anda inginkan daripada keinginan orang lain, ya. Jadi memperdebatkan untuk diri sendiri, ya. Oke. Mementingkan diri adalah sifat yang sangat mudah terlihat, ya. Orang bisa lihat kalau seorang itu mementingkan diri atau tidak, ya, dan terlihat daripada tindakan-tindakannya, ya. Nah, ini bagus sekali, ya, untuk diingatkan dalam rumah tangga. Misalnya, ya, kalau saya punya 2 mangga, ya, yang satu itu agak bonyok, ya, yang satu itu adalah lebih bagus. Yang dikasih kepada istri saya, ya, atau kepada pasangan kita adalah yang mana? Yang bonyok atau yang masih bagus? Ya. Yang bagus Nah, dong itu kalau buat adalah kita istri. mempergunakan. Ya. Istri saya tahu bahwa saya selalu kasih yang lebih baik untuk dia. Anyway, jadi ini adalah satu pengalaman yang kecil-kecil, tetapi sifat mementingkan diri itu harus kita pangkas. Oke. Nah, ambisi akan berorientasikan kepopuleran. Banyak orang yang lebih suka untuk populer, ya, ambisi yang tinggi, ya. Nah, bagaimana tanggapan antara permohonan Yakobus dan Yohanes? Oke, Markus 10 ayat 35-37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Markus 10, 35-37. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka itu sangat ambisi sekali bahwa mereka akan duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus, dan mereka pikir bahwa Yesus akan jadi raja, ya, sebab pikir Yesus adalah kegenapan nubuatan, dan itulah yang dipikirkan oleh orang Israel bahwa akan ada juru selamat. Maksudnya juru selamat adalah memberikan mereka kebebasan daripada kerajaan Roma, kemudian menjadi raja, ya. Mereka mempunyai suatu ambisi, ya. Dan apa kira-kira yang menyebabkan murid-murid yang lain itu tidak merasa senang dengan permohonan Yakobus dan Yohanes? Ya, kita coba lihat beberapa ayat di situ, ya, Peggy. Ya. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Oke. Jadi kenapa ini yang lain marah? Oleh sebab mereka baru saja memikirkan atau membicarakan siapa yang terbesar di antara kita. Ya. Siapa yang terbesar? Jadi banyak orang mau menjadi orang yang terutama. Jadi waktu Yesus katakan bahwa mereka yang terbesar adalah orang yang seperti anak-anak, mereka susah untuk mengerti. Coba bayangkan. Itu adalah hari terakhir bagi Yesus dan murid-muridnya.
Yesus akan ditangkap, Yesus akan disiksa, disalibkan. Hari terakhir bagi Yesus bersama murid-muridnya, tetapi mereka masih bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Jadi menunjukkan mereka punya ambisi, mereka semua memikirkan apa? Kedudukan, ya. Dan ada Matius 18 ayat 1 dalam peristiwa yang lain, mereka merasa diri mereka yang terbesar. Jadi untuk itu Yesus katakan hanya harus mereka yang menjadi seperti anak-anak. Mereka merasa diri mereka akan diangkat Yesus, tapi Yesus berkata, menjadi seperti seorang anak-anak tidak pernah terbayang dalam hati mereka, ya. Nah, kita harus ingat bahwa kerendahan hati adalah satu buah roh. Hanya dengan kuasa roh kita dapat mempunyai kerendahan hati. Betapa sering kita mau coba menonjolkan diri bahwa kita lebih penting daripada semua orang. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang harus dikalahkan. Nah, Allah yang luar biasa itu adalah yang bagaimana? Coba Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Pencipta alam semesta akan tinggal di hati yang rendah hati. Luar biasa sekali. Tuhan, pencipta langit dan bumi, pencipta daripada alam semesta yang luar biasa itu, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber sukacita dan sebagainya. Dan ia bukan hanya bertata di tempat yang tinggi, tapi dia tinggal di hati yang remuk hatinya. Ya. Jadi dia tinggal di tempat yang rendah hati. Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya kerendahan hati, kita rasakan kehadiran Tuhan, ya itulah yang memberi sukacita bagi hidup kita. Ya. Jadi bukan dengan ambisi diri, posisi diri, ataupun kepentingan diri, tetapi kita rasakan kehadiran Tuhan dengan sifat yang rendah hati. Oke. Saya tidak sempat terjemahkan ini, tetapi ini Christ of Declaration halaman 404 katakan bahwa gerbang emas surga tidak akan terbuka bagi orang yang self-exalted, orang yang meninggikan diri, ya. Jadi tidak akan terangkat untuk jiwa yang sombong, oke. Jadi dikatakan bahwa ini akan terbuka hanya kepada orang yang mempunyai sifat seperti anak kecil, ya. Jadi berbahagialah orang yang mempunyai akan anugerahnya yang dapat dibentuk dengan kesederhanaan iman dan kasih sayang. Baik, saudara-saudara sekalian, rendah hati sangat penting sekali. Baik, bagaimana kehidupan raja menunjukkan resiko negatif dan keinginan untuk menonjolkan diri. Nah, kita coba belajar dari Nebukadnezar, oke. Oke, ini adalah Daniel 4 ayat 28 dan 32. Ya, Daniel 4 ayat 28 sampai 32. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Jadi dia sangat sombong sekali dan dia berkata, bukankah dengan kuasaku dan kemuliaan kebesaranku telah ku bangun. Ya, saudara-saudara sekalian, ya belum habis dia bicara, apa yang terjadi? Kepadamu nyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan di antara binatang-binatang di padang, dan kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi itulah yang telah terjadi, dan dalam 7 tahun ya ia akhirnya, artinya dia jadi seperti binatang, kemudian akhirnya dia sadar kembali ya sesudah 7 tahun. Oke, boleh baca Daniel 4 ayat 33 sampai 36.
Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi raja yang terbesar, raja terbesar di seluruh dunia. Ya, itulah Nebukadnezar pada waktu itu. Dan dia mengakui akan kebesaran Allah yang maha mulia. Ya, Tuhan yang hidup kekal itu. Luar biasa. Baik. Kemudian dikatakan, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dan dahulu diberikan kepadaku. Itulah yang terjadi dengan Nebukadnezar sesudah dia belajar rendah hati untuk 7 tahun lamanya. Ya. Baik, mengapakah meninggikan diri tidak pernah membawa ketenangan bagi jiwamu? Ya, Peggy, Wahyu, Ya. Matius 16, 24 dan 25. Ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan, nah ini putus nih. Mendapatkan nyawa. Oke. Ya, mendapatkan nyawa. Ada salah ini. Iya. Baik. Anyway, jadi kembali kita harus menyangkal diri, ya. Sifat mementingkan diri itu, ya, akhirnya kita akan dapatkan, ya, kegagalan demi kegagalan. Oke. Oke. Ayat yang berikut juga dari 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Peggy boleh teruskan? Iya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke. Jadi rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat, kan? Orang yang belajar rendah hati dan sebagainya, Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Baik, berikan contoh Alkitab yang telah meninggikan Tuhan daripada diri sendiri. Jadi tanya kepada anggota kelas Anda. Jadi Anda bisa berkata tentang siapa? Ya, apa yang meninggikan Tuhan daripada diri sendiri? Ya. Misalnya Daniel, ya, atau Yusuf, ya, atau ya kita dapatkan orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang lain seperti Musa, ya, luar biasa sekali, ya, dia meninggikan Tuhan lebih daripada siapapun. Oke, itu bisa jadi bahan suatu diskusi. Kemudian pelajaran penting, ambisi itu tidak salah, saudara-saudara. Namun kalau seorang mempunyai ambisi untuk meninggikan diri lebih daripada orang lain, itu adalah satu kesalahan. Ya. Ajaran Alkitab mengajak kita untuk mempunyai ambisi untuk diterima Kristus, bukan oleh manusia. Ya. Ingat, ambisi murid-murid Yesus, dia berkata, siapa yang tertinggi di antara kita? Masing-masing orang harus membuat daftar dari ambisi kita dan lihat mana yang akan memuliakan Tuhan dan mana yang memuaskan diri sendiri. Ya, kalau ambisi kita supaya kita mau untuk menarik jiwa bagi Yesus Kristus, kita ingin membantu pekerjaan Tuhan, ya. Misalnya kita mempunyai ambisi, ya, kalau sukses dalam bisnis, bantu panti asuhan yang di Ambon, ya, atau panti asuhan ini, panti asuhan, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Kita masuk kepada munafik akan berorientasi kepada kelihatan baik. Jadi banyak orang yang ingin kelihatan baik. Apakah kemunafikan?
bertindak lain dari apa yang dikatakan, atau mengatakan kepercayaan kepada sesuatu tetapi bertentangan dengan yang diakuinya. Bila kita menggunakan standar yang lain kepada orang lain berbeda dengan diri sendiri, ya. Jadi untuk ini bagus untuk refleksikan hidup Anda. Apakah ada kemunafikan? Saya percaya semua orang punya kemunafikan, ya. Dan apa ini munafik dalam bahasa Greka ini? Hippokrates, ya, pinter berlakon. Ya, jadi kelihatan baik, ya. Kadang-kadang kita harus berhati-hati. Kadang-kadang apa yang orang bilang. Jadi kadang-kadang kita berbakti apa yang orang bilang. Ya, kalau kita tidak menunjukkan sesuatu yang baik, apa yang orang bilang. Jadi hanya untuk dibilang orang. Oke, kita harus berhati-hati, ya, bebas daripada kemunafikan. Baik. Banyak sekali di dalam gambaran Matius 23 ayat 1 sampai 13, ya, di mana Yesus menyebutkan kata munafik sampai untuk orang-orang Farisi ini berapa kali? 7 kali dia sebutkan, ya. Kemudian ada, nanti kita bahas 4 karakteristik yang penting, tetapi kita coba lihat dulu ini beberapa ayat, misalnya Matius 23 ayat 23, ya, dan ayat 27. Siapa yang baca sekarang? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi itulah yang telah terjadi dengan orang-orang ini. Oke. Kemudian Yesus walaupun menemplak, ya, dia tetap mempunyai kasih sayang. Dan apa yang dituliskan pada akhir daripada pasal itu, oke, Matius 23 ayat 37, ya, Peggy. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Oke, kita coba lihat sangat jelas sekali bahwa, ya, Yesus justru berusaha untuk mempertobatkan mereka. Dikatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, ya, seperti induk ayam. Jadi merasa sedih dengan tindakan-tindakan. Jadi dia menemplak, tetapi menemplak dengan kasih sayang. Jadi 4 komen karakteristik, yaitu inti daripada karakteristik orang Farisi, ya, mengajarkan tapi tidak mempraktekkan, memberatkan orang lain namun mereka sendiri tidak buat, ya. Jadi perbedaan standar, kamu harus begini, ya, kamu harus pelihara hari Sabat dan sebagainya, tetapi mereka sendiri tidak buat, ya. Perbuatannya hanya untuk kelihatan orang lain, ya, atau senang dikagumi sebagai pemimpin agama yang suci, senang dipanggil rabai, ya, terhormat di masyarakat, ya, hanya kelihatan orang lain, ya, namun, ya, dalam diri mereka akarnya itu adalah akar kemunafikan. Nah, dalam Testimonies volume 4 halaman 614, ya, Tuhan membenci kepura-puraan, ya. Dikatakan God hates pretense, ya. Jadi Tuhan membenci kepura-puraan, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, sekarang kita coba lihat masuk kepada bagian 4 untuk penangkal kegelisahan. Bagaimana rahasianya supaya kita bisa mengalahkan ini semua, ya. Kita coba lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terima kasih. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu gelisah, khawatir, ya? Oleh sebab mereka memikirkan posisi mereka. Mereka itu memikirkan kedudukan, ya. Juga Yesus mengetahui bahwa mereka itu akan mempunyai kekecewaan, ya. Makanya dia katakan janganlah gelisah hatimu. Oke, nanti kita akan coba singgung beberapa hal di sini, ya. Apa yang kita harus buat agar jangan gelisah? Ingat, Yesus adalah Raja Damai dan kegelisahan akan hilang, ya, kalau kita datang kepada Raja Damai, datang kepada Yesus, ya. Kita juga mempunyai harapan untuk masa depan, ya. Tidak usah khawatir, ya, oleh sebab kita mempunyai pengharapan. Percaya kepadanya, dia akan datang lagi. Nah, kita akan damai sekarang dan damai yang akan datang. Ya, kuncinya apa? 3, yaitu bertobat, bertobat, bertobat. Untuk semua orang, ya, dia akan ambil kegelisahan, ambil kepentingan diri, ambisi dan munafikan akan hilang kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oke, jadi apakah hubungan Yesus untuk oleh sebab ini waktu sudah cepat berlalu, jadi saya akan terus baca saja. Apa undangan Yesus untuk menyelesaikan kegelisahan hati dalam setiap orang? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Dan dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kunci dalam menangkal kegelisahan adalah datang kepada Yesus, belajar dari dia, belajar akan pengorbanannya, belajar akan kasihnya, maka kita akan merefleksikan akan hidupnya, dan kita akan selalu senang untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak mementingkan diri. Ya. Jadi, mengapa penyerahan total kepada Yesus menghasilkan konflik dalam keluarga? Bagaimana sikap seorang pengikut Kristus bila konflik seperti itu timbul? Ya, kita ingat ini dalam Matius 10 ayat 34 dan 39. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk membawa orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah yang sisi rumahnya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Kenapa ini bisa timbul? Oleh sebab poin yang berikut ini, ya, bahwa siapa yang mengasihi bapamu dan ibumu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak. Dan itulah poin yang sangat penting, betapa sering seorang mengalami tantangan kehidupan, ya, dan harus memilih antara orang tua atau Tuhan. Soal hari Sabat atau mungkin soal yang lain. Kalau saja kita memikirkan, ya, mendengar kepada orang tua yang sebetulnya penting, ya, tetapi harus memikirkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Baik, ini satu hal yang saya baru tambahkan. Bagaimana persiapan untuk kedatangan Yesus berhubungan dengan mengalahkan sifat mementingkan diri, ambisi, dan kemunafikan. Matius 25. Kenapa saya berikan langsung Matius 25? Sebab Matius 25 berbicara tentang 3 perumpamaan yang untuk menyiapkan kedatangan Yesus. Kan Matius 24 tentang kedatangan Yesus. 25 itu ada 3 perumpamaan, yaitu anak 10 anak darah, kemudian perumpamaan talenta, kemudian juga tentang domba, perumpamaan tentang domba dan kambing. Oke. Nah, sekarang, ya, semuanya ini berbicara apa? Persiapan Yesus, yaitu pertama minyak, yaitu Roh Kudus, yaitu penyerahan yang sepenuhnya memikirkan Tuhan lebih daripada segala sesuatu, di mana Roh Kudus akan bisa menguasai kita dan kita boleh menjadi terang. Oke. Kemudian kita coba lihat talenta yang digunakan. Nah, talenta digunakan adalah untuk kepentingan sesama manusia, mengalahkan sifat-sifat, ya, mementingkan diri ataupun pendahuluan diri. Kemudian yang berikut adalah Matius 25 39 40 yang bagus dibacakan. PG boleh tolong baca?
Ya, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Baik, terima kasih. Nah, sekarang banyak orang yang memberi tetapi supaya kelihatan orang lain. Ya, supaya kemuliaannya ini ya tidak artinya untuk penonjolan diri, dan itu termasuk dalam kemunafikan ataupun ambisi diri atau kepentingan diri, sebab diri yang jadi pusat walaupun dia memberi. Nah, kalau saja kita lihat di sini ya, yang terhina ini itu sama seperti yang kita buat dengan Yesus. Jadi kalau kita menolong orang anak-anak yang dengan tidak mengharapkan suatu balasan, dan kita sendiri kaget, rupanya yang kita buat itu adalah berbuat untuk Tuhan. Jadi poin penting, kita harus mengasihi orang tua, saudara, tetapi tidak boleh melebihi kasih kepada Tuhan. Bila seorang mengasihi kegiatan lain lebih daripada mengasihi Tuhan, maka akan ada konflik. Orang muda kenal Tuhan, ya, hingga tidak mau main sepak bola pada hari Sabat. Ingat ada seorang kiper nasional daripada Brazil, dia tidak mau menjadi kiper pada hari Sabat. Ya, akhirnya dia keluar, ya. Akhirnya oleh sebab dia dibutuhkan, dipanggil lagi, dan klubnya katakan, oke, kami tidak akan memasang kamu pada hari Sabat, ya, atau latihan pada hari Sabat. Jadi mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi sepak bola. Kalau ada konflik, kita harus memilih yang tepat, ya. Jadi kelayakan kita berdasarkan hubungan dengan Yesus. Kita layak di hadapan Tuhan, itu tergantung kepada layakan kita dengan Tuhan. Dalam Testimoni 95 ayat 87, tidak ada pengharapan yang lebih besar untuk orang muda bila kita akan tetap bertahan, tetap kuat dalam kebenaran. Ya. Jadi tidak ada yang lebih besar. Ya, itu menunjukkan itu pengharapan yang lebih besar maksudnya. Itulah yang kata-kata daripada Mrs. White. Oke. Nah, Christ Subject Lesson saya tutup dengan dua kutipan yang bagus sekali dalam pelajaran Anda ini, tapi terjemahannya ini adalah terjemahan Google. Oke. Ya. Tidak ada pertumbuhan atau kesuburan dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Anda tidak akan bertumbuh bila hanya berpusat pada diri. Jika Anda telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, harus melupakan diri, mencoba membantu orang lain. Bicara tentang kasih Yesus, ceritakan kebaikannya, lakukan setiap tugas yang muncul dengan sendirinya, bawa beban jiwa yang ada pada dalam hatimu, dan dengan segala cara, dengan kekuatan berusaha untuk menyelamatkan yang terhilang. Ya. Saat menerima Roh Kudus, roh kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja untuk orang lain akan tumbuh dan menghasilkan buah. Oke, rahmat Tuhan akan matang dalam karakter Anda. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu semakin dalam, cintamu menjadi sempurna. Semakin banyak Anda mencerminkan keserupaan dengan Kristus dalam segala hal yang murni, mulia, dan indah. Luar biasa. Saya senang sekali dengan terjemahan ini, dengan kutipan ini. Dan ada sebuah kutipan yang lain, Early Writing 119. Percakapan yang berlarut-larut selama berjam-jam antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan tidak hanya waktu yang terbuang, tetapi para hamba Tuhan diminta untuk mendengarkan mereka. Ketika hati kedua belah pihak tidak ditunjukkan oleh kasih karunia. Jika kesombongan dan keegoisan dikesampingkan, 5 menit akan mengatasi semua kesulitan yang terbesar sekalipun. Saudara-saudara, kadang-kadang sampai jam 12:30 malam, jam 1 hanya memecahkan masalah. Ya, mereka yang duduk di komite-komite, ya, bergumul membicarakan ini, padahal kalau kesombongan dan keegoisan dikesampingkan, 5 menit, ya, semua masalah bisa selesai. Baik, aplikasi, saudara, buat daftar bagaimana tindakan Anda telah menunjukkan kepentingan diri daripada kepentingan pekerjaan Tuhan atau kepentingan orang lain. Dan memohon kuasa Tuhan agar Tuhan mengampuni, dan memohonkan bimbingan Roh Kudus untuk mengalahkannya. Ini satu poin yang sangat penting sekali. Kita semua punya sifat mementingkan diri, tapi kita harus kalahkan supaya untuk pikirkan orang lain. Apakah Anda telah bertindak untuk meninggikan diri lebih daripada pekerjaan Tuhan?
Atau termasuk di dalam pekerjaan Tuhan sekalipun, ya kadang-kadang kita meninggikan diri kita supaya kita lebih hebat dari orang lain, ya, dalam penarikan jiwa, dalam memberi dan sebagainya. Ya, bagikan pengalaman bagaimana tindakan Anda tidak sesuai dengan pengakuan iman Anda. Mengapa sikap tersebut telah menghasilkan kegelisahan? Ya, Anda gelisah ya oleh sebab ya memang menonjolkan diri itu ataupun sifat munafik tidak memberikan sukacita sejati kepada Anda. Bagikan pengalaman Anda dalam mengalahkan sifat mementingkan diri, meninggikan diri dan munafik, ya tidak bisa dikalahkan. Bagaimana penjarahan sepenuhnya telah menolong Anda untuk mendapatkan damai dan jiwa Anda. Hanya dengan Tuhan sampai kita boleh mempunyai sukacita. Ya. Kami dari Yayasan Advent Peduli Indonesia sedang bersuka cita. Kenapa? 19 anak tamat perguruan tinggi. Saya lihat ada Pak Wem, salah satu dari Ambon ya. Itu Ellen Latuni. Ya. Saya ingat waktu pergi ke Ambon dulu, ya ketemu dengan dia dan dia merindu untuk sekolah dan sebagainya dan berbagai macam cara dilakukan untuk menolong dia. Sekarang sudah tamat ya. Saya sedang lihat dia pakai gaun, ya. Dan juga cum laude. Ya. Baik, puji Tuhan. 19 tahun perguruan tinggi dari panti asuhan kita, ada yang dari Ambon, dari Kawangkoan, ataupun juga dari Medan. Ya, kita bersukacita melihat apa yang Tuhan telah buat ya melalui ya kita punya panti asuhan. Jadi sukacita yang sejati. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, waktu untuk Q&A, ya, question and answer. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pelajaran pada malam hari ini. Dan saya yakin semua terberkati ya untuk pelajaran ini. Namun kita akan mengikuti teaser sebagaimana yang Pendeta Kuntaraf katakan tadi untuk acara hari Minggu pagi ya. Hari Minggu pagi dan hari Minggu sore. Silakan Daniel. Iya, terima kasih Saudara Daniel sudah share. Dan saudara-saudara kami mau mengundang untuk hadir ya. Jadi hari Minggu ini judulnya kalau Rumah Makan Padang ada pagi sore. Jadi Pendeta Kuntaraf nih pagi sore. Pagi akan membahas tentang COVID-19 dan vaksin menurut Alkitab. Nah ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan tentang ini ya. Menurut Alkitab bagaimana vaksin dan COVID ini akan dibahas. Jadi apakah vaksinasi itu adalah tanda binatang atau apa penggunaan chip itu sama dengan 666? Banyak loh masih yang bilang seperti itu ya orang kita. Kemudian
Apakah vaksinasi itu di nubuatan Alkitab, ada enggak? Kemudian apa sikap kita terhadap COVID-19 dan vaksinasi gitu. Kemudian resikonya kalau divaksin seperti apa? Karena masih banyak orang yang bilang, wah kalau divaksin dia bisa diketahui di mana saja. Padahal melalui handphone kita juga kita bisa dilacak ya ada di mana. Baik Bapak Ibu sekalian, oh sorenya ya, sorenya Bible study dalam bahasa Inggris jam 8 malam. Oke. Juga Pendeta Kuntara. Ya, saatnya kita akan membahas pertanyaan, tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Kemudian baru masuk yang raise hand baru 1 orang. Saya akan bacakan 1 pertanyaan. Pertanyaan yang masuk dari ya, ini dari Pendeta Erican Naibaho ya. Pelajaran kita akar-akar kegelisahan diantaranya egois, ambisi, dan munafik. Saya buka kamus, ambisi itu adalah nafsu. Apakah ada sisi positif ambisi? Bapak Pendeta sampaikan tadi ada ambisi yang positif. Apakah benar demikian? Ada nafsu yang positif. Nah, pertanyaan yang sama juga datang dari Boy Revualu. Shalom, selamat sahabat. Bagaimana perbedaan ambisi negatif dan ambisi positif? Kalau tadi ditanya apakah benar ya ada nafsu yang positif. Kalau Pak Boy ini bilang bagaimana perbedaan antara ambisi negatif dan ambisi positif. Silakan Pak Pendeta. Oke. Ambisi, ya kita sebut kerinduan yang besar. Oke. Sering ada kata dalam bahasa Inggris passion. Itu seorang bisa bisa positif atau negatif. Ya. Kenapa? Ya. Kalau misalnya seorang mempunyai betul-betul rindu sekali untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya. Sekarang saya mau rindu ya supaya pekerjaan, artinya kami sedang membantu mungkin ada dari Nusa Tenggara di sini supaya gereja di Oi Batu itu cepat dapat cerita tadi pagi itu dapat supaya ada salah satu proyek kita mau itu cepat selesai, bukan untuk kemuliaan pribadi ya, tetapi kita rindu supaya saudara-saudara kita ada tempat untuk berbakti ya. Jadi kalau kita rindu sekali untuk mencari jiwa, oke, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Nah, itu adalah satu passion, satu kerinduan yang besar, ya, yang sangat positif, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau misalnya supaya nama saya ditinggikan, ya, maka gereja itu haruslah pakai nama saya, misalnya. Atau kemudian supaya saya dapat lebih dikenal, ya. Itu adalah ambisi diri, ya. Tetapi kalau kita rindu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, menolong pekerjaan Tuhan, ya, maka kita berusaha untuk menolong dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, ya. Jadi poinnya adalah siapa yang dimuliakan, ya. Dan salah satu cara, ya, untuk menunjukkan bahwa sesuatu kegiatan itu, ya, adalah bukanlah yang negatif tapi ambisi yang baik, yaitu siap untuk melakukan pertolongan dengan tidak harus menyebutkan nama dan sebagainya. Ya. Oke, mudah-mudahan saya sudah menolong. Baik, terima kasih. Dan sebelum saya membacakan pertanyaan yang lain, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk di-mute ya. Untuk di-mute mikrofonnya supaya tidak keluar suara-suara karena ini direkam. Sehingga nanti kalau banyak orang mendengarkan rekaman ini tidak terganggu. Baik, karena ada beberapa nama, beberapa kali saya mute, dia buka lagi, mute, buka lagi, sementara suaranya bocor. Jadi mohon maaf ya. Kembali pertanyaan dari keluarga DR Tambunan. Ya. Kadang-kadang kita dipaksa untuk memikul salib bukan karena pilihan kita sendiri. Dan kadang-kadang kita secara sukarela memikul salib. Yang manapun itu, apa kunci untuk memikul salib itu dengan setia? Tolong penjelasannya, Pendeta. Kita ingat saja apa yang ditulis dalam buku Matius 11 ayat 28, 29, 30. Ya, datanglah kepada aku, hai kamu sekalian yang berbelah dan
menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, jadi kemudian dikatakan bahwa kuku itu tidak hanya berat ya, ringan. Kenapa? Itu kalau kita datang kepada Tuhan. Segala kesukaran-kesukaran yang kita lalui ya, itu akan terasa ringan kalau kita mempunyai Yesus Kristus dan membiarkan Yesus ya menguatkan kita. Salah satu salib mungkin yang datang kepada kita ya adalah suatu penderitaan. Misalnya untuk saudara yang masih bekerja ya, artinya soal Sabat ya. Tetapi itu Anda bisa dikeluarkan oleh sebab tidak mau kerja pada hari Sabat, tetapi Anda akan dengan senang untuk laksanakan itu. Jadi Anda tidak rasakan itu berat. Ya, kenapa? Sebab hubungan dengan Yesus Kristus. Untuk orang yang macam kami ya memang tidak kerja lagi, tetapi tantangan itu bisa besar. Misalnya kami kehilangan anak yang umur 33 tahun ya yang kami sangat kasihi. Itu kan satu beban yang sangat berat ya. Tetapi oleh bersama dengan Yesus Kristus kita Andrew hanya tidur saja ya, kita sedih ya, namun kita ada pengharapan ya. Jadi kita justru pengalaman itu bisa menolong orang lain ya. Justru dengan kematiannya ya banyak orang yang jadi tertolong misalnya. Jadi kita bisa merasakan sesuatu hal itu ya tidak hanya berat dan bagaimana supaya tetap bisa mempunyai senang dalam memikul berat salib itu adalah dengan tetap bersekutu dengan Tuhan ya. Selama tinggal di dalam aku maka engkau akan berbuah banyak. Selama kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita punya beban terasa ringan adanya. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan berikut dari Bapak Yakub Hartanto. Yang sering bergumul bila kita sedang sakit, bagaimana kita mengatasinya walau sudah dalam Dia, tapi belum ada solusinya, Pak Pendeta? Iya, Matius 24 ayat 13, siapa yang bertahan sampai akhir maka dia akan diselamatkan. Jadi dengan demikian tetaplah bertahan. Jadi tetap di dalam Dia ya. Dan kalau seandainya mungkin saya tidak tahu, mungkin ini adalah suatu permohonan yang susah sekali, masih juga belum dikabulkan. Ingat kadang-kadang Tuhan tidak mengabulkan doa ya untuk kebaikan kita masing-masing. Ya, supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan, maka kita harus alami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, hanya dikatakan ya biarlah kita bisa menerima akan keadaan. Ya. Jadi menerima akan keadaan itu merupakan suatu jawaban daripada doa. Ya. Jadi kalau kita ada suatu beban dan berdoa, bukan berarti beban itu akan keluar. Ya. Banyak hal beban itu akan bisa dikalahkan, tetapi ada juga tetap kita mempunyai beban itu, tetapi kita mempunyai suatu daya tahan untuk menghadapinya. Misalnya, kita mau untuk tetap tidak dikritik, ya. Kita berdoa, Tuhan jangan sampai saya dikritik, ya. Tetapi ya kita berdoa kepada Tuhan, akhirnya kita kritik itu tetap datang, tetapi kita sudah mempunyai daya tahan untuk tetap bertahan pun kita dikritik mati-matian sekalipun. Kalau kritik, oke, tetapi digosipin, oke, tetapi kita tetap apa? Berdoa untuk yang gosip sama kita, tetap mengampuni mereka. Nah, itu adalah satu kemenangan. Iya. Terima kasih, Pendeta. Saya akan panggilkan yang raise hand, ada Bapak Hermon Ratu Romon. Pak Hermon masih sama-sama, boleh di-unmute. Iya, Shalom, selamat Sabat buat semua, buat Pak Pendeta, dan terima kasih buat Ibu Peggy atas kesempatan ini. Luar biasa ya, pelajaran demi pelajaran sangat menyenangkan, membuat kita sukacita ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta, di sini ayat hafalan kita, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang saya garis bawahi adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Apakah menurut pemandangan saya bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri di sini adalah arahnya kepada keselamatan, di mana kita di sini sudah diselamatkan. Dulu
saya sebelum mengenal gereja Masjid Advent hari ke-7 ini, ada orang yang datang kepada saya memperkenalkan gereja itu. Sehingga saya masuk di dalam ini. Nah, artinya menurut pendapat saya, oleh karena itu saya jangan mementingkan diri sendiri. Sudah di dalam kebenaran ini saya hanya diam-diam saja, tidak memberitakan lagi kepada orang lain. Jadi menyangkut kepada Matius pasal 28 yang pesan agung Yesus itu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan bangsa menjadi muridnya. Apakah ada pendapat lain dari Pak Pendeta? Karena menurut saya mementingkan diri sendiri itu arahnya ke sana, bahwa kita itu jangan keselamatan itu untuk diri kita sendiri, tapi kita harus mau keluar dan memberitakan Injil sehingga orang lain pun selamat, bukan hanya diri kita saja. Begitu. Tidak sebatas hanya mementingkan sendiri, ini soal materi, soal makanan, soal uang, seperti itu, berbagi soal itu. Bagaimana? Kemudian yang kedua, perihal kemunafikan di sini. Pada hari Rabu, kita belajar apa itu munafik. Nah, ketika kita memahami apa itu munafik, apakah kita gunakan munafik itu untuk berkaca untuk diri sendiri, atau kita gunakan untuk menilai orang lain? Seperti itu. Nah, begitu, tolong penjelasan Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, faktor ayat hafalan itu ya, itu boleh diaplikasikan kepada suasana dalam keselamatan, ataupun juga aplikasi secara umum, ya, itu bisa terjadi, ya. Jadi kalau misalnya seorang itu iri hati dan mementingkan diri, ya, bisa menyebabkan sesuatu hal yang kacau. Nah, kacau, apakah itu di dalam hubungannya di dalam pekabaran 3 malaikat ataupun mengabarkan Injil, ataupun juga di dalam suasana umum, ya. Saya ambil contoh, ya, ada kelompok mungkin saja di Indonesia, ya, supaya Bapak Jokowi itu jatuh misalnya, ya. Ya. Jadi sengaja tidak membuat programnya itu, jadi ingin programnya itu gagal, ya. Itulah sebabnya misalnya tidak mau dan mempromosikan jangan divaksinasi misalnya, ya. Itu kan menimbulkan lebih banyak orang yang kena ini, ya, banyak orang yang kena coronavirus ini. Jadi akibatnya maka banyak kekacauan yang telah terjadi. Ya, tujuannya apa? Mementingkan diri, ya, supaya mereka yang berkuasa satu waktu kemudian yang penguasa sekarang bisa turun. Itu bisa terjadi. Saya hanya berikan contoh, ya. Oke, sebab ini bisa terjadi di Amerika ataupun di mana saja. Jadi aplikasi iri hati, mementingkan diri, menimbulkan sesuatu kekacauan itu di dalam aplikasi secara umum ataupun juga di dalam soal keselamatan. Yaitu kita tidak boleh, ya, menahan itu keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus siap untuk berbagi. Dan kalau seandainya kita tidak mengabarkan apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat, ada sebuah kutipan yang mengatakan begini, ya. The life of the church depends upon her faithfulness in fulfilling the gospel commission. Ya, jadi artinya kehidupan daripada suatu gereja tergantung kepada kesetiaannya di dalam mengabarkan akan kabar keselamatan. Kalau seandainya kita tidak mengabarkan, maka gereja itu akan mati, artinya the life of the church. Ya. Jadi kehidupan gereja itu akan mati, dan apa yang terjadi kalau gereja itu mati, orang tidak mengabarkan, maka akan terjadi berbagai macam kekacauan. Sebab yang beredar adalah apa? Gosip. Ya. Gereja akan kacau kalau kita tidak mengabarkan. Ya. Itu permasalahannya, setan akan berusaha supaya talenta kita itu dipakai. Dan talenta itu bisa untuk gospel atau gosip. Oke. Itu yang telah terjadi. Ya. Makanya kita harus mengabarkan, ya. Kalau tidak, kita akan gunakan talenta itu untuk menjelekkan orang lain. Ya. Nah, kekacauan akan terjadi. Ya. Gereja akan mati. Ya. Kerohanian akan mati. Jadi
kita harus hindarkan. Ini bagaimana caranya, yaitu memupuk kasih sayang, mengabarkan, membantu dengan sukacita. Jadi ingatlah, bagaimanapun banyaknya uang, sebentar saja bisa hilang. Semua masa hidup kita itu ya sangat singkat. Jadi dalam waktu yang sangat terbatas ini, biarlah kita menjadi berkat ya, dengan mengalahkan kepentingan diri sendiri, penonjolan diri ataupun kemunafikan. Oh, kemudian yang kedua, belajar tentang kemunafikan. Ya, kalau belajar Alkitab, ya apakah itu untuk melihat berkaca, itu belajar Alkitab bagus. Itu adalah satu hal yang membawa kita kepada suatu pertumbuhan. Tetapi yang harus dihindarkan ialah kita mau kelihatan suci. Nah, itu salah. Ya. Jadi itu kalau hanya untuk supaya kelihatan orang lain, ya. Jadi ada tamu datang, ya, kemudian ada tiba-tiba cari, wah, Alkitab, ya. Kemudian datang ke depan buka pintu, wah, saya sedang baca Alkitab, ya. Supaya kelihatan sama orang lain bahwa dia sedang baca Alkitab. Nah, itu adalah sesuatu kemunafikan, kepura-puraan, ya. Biarlah kita melayani, dan Anda mendapatkan jamaah Roh Kudus, Anda akan selalu senang melayani di mana saja, ya, di mana saja Anda ditempatkan. Ya, Roh Kudus berbicara dan Anda ingin untuk mengabarkan kemana Anda pergi, di mana Anda berada. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan. Outstanding, thank you very much, Pak Pendeta. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan Ibu Vivi Pandoy untuk bertanya langsung. Iya. Selamat Sabat dan Shalom untuk Pak Sahabat Pendeta dan kita Dr. semua. Vivi, apa kabar? Baik Pak Pendeta, saya ingin menanyakan mengenai ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam Matius 23 ayat 8, 9, dan 10. Ini aku baca aja ya. Di sini dibilang, tetapi kamu janganlah kamu sebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Kemudian ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Memang kalau di jemaat kita atau organisasi kita hampir nggak pernah kita bilang rabi ya. Tapi kalau untuk bapak dan pemimpin, saya rasa sering sekali. Jadi ini yang ingin aku tanyakan, kira-kira sebutan dua kata ini gimana? Ini sesuai, tidak masalah atau gimana Pak Pendeta? Terima kasih. Mohon penjelasan. Okay. Terima kasih. Ya, kita tidak panggil rabi, tetapi kita panggil pendeta. Ya. Jadi itu lebih kurang, artinya lebih kurang sama ya rabi ya sebetulnya. Tetapi yang kita harus lihat adalah secara konteksnya di sini adalah mereka senang mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Ya, jadi tidak ada jiwa untuk pelayanan, tetapi menggunakan suatu jabatan untuk supaya mereka dipuji. Jadi saya ini ya pendeta. Ya. Jadi kalau saya ini pemimpin ya dari General Conference. Ya. Jadi dalam konteks yang seperti itu, maka itu adalah satu perkara yang salah. Namun kalau orang mau katakan ya Pak Kuntara, ya, artinya oleh saya merasa hormat, tetapi kalau saya harus dipanggil Bapak, oke, ya. Ada kadang-kadang orang panggil saya Saudara Kuntara, ya, memang kita bersaudara, ya. Saya tidak mau coba argumentasi. Ada orang yang katakan, ya dia doktor, ya pendeta, dikatakan, ya, waktu dipanggil saudara, saudara tidak tahu, Anda harus panggil saya Doktor Pendeta. Pendeta dokter. Jadi konteksnya di sini, Dr. Vivi, ialah keinginan dari rabai ini, artinya daripada orang Farisi ini,
dia merasa harus dihormati, harus dipanggil sebagai pemimpin, dipanggil sebagai bapak, dipanggil sebagai rabai. Oke. Namun ya kalau kita mau menghormati seseorang, ya menghormati seseorang dengan panggilan bapak, ya, atau dulu di Unai dosen-dosen dipanggil sir, ya, sir, ya. Kemudian ganti pakai nama bapak, ya, hanya untuk sekedar apa? Menghormati, ya, itu tidak salah. Yang salah adalah dari pihak orang yang menerimanya, ya, yang harus rela mau dipanggil apa saja, ya. Saya dipanggil Yonatan juga nggak masalah, ya. Jadi Yonatan atau ada yang panggil Yonatan, ya, dan sebagainya. Jadi memang di Amerika selalu panggil first name, ya. Jadi merasa lebih akrab kalau dipanggil apa nama itu. Jadi ya tidak harus dipanggil doktor ataupun tidak harus dipanggil bapak, ya, bapak pendeta. Itu adalah dalam pihak orang yang menerima. Tetapi kalau orang yang mengucapkan, itu bukanlah sesuatu perkara yang salah. Oke? Mudah-mudahan itu dapat menolong. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Dr. Vivi. Dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Seperti saudara. saya panggil Dr. Vivi, toh. Saya panggil Dr. Vivi untuk menghormati sebagai seorang dokter. Tetapi kalau Vivi kan tidak panggil nama Vivi. Ya, nggak apa-apa panggil Vivi juga Pak Pendeta dan Ibu. Nah itu, ya, itu yang dimaksudkan dengan Matius 23. Oke. Ya. Pak Gerson Solang, apakah masih bersama-sama kami? Pak Gerson, karena Pak Gerson ini punya 2 pertanyaan. Masih. Ya, Pak Gerson mau bertanya langsung atau saya bacakan 2 pertanyaan sekaligus? Boleh langsung, cuma sebenarnya intinya kan di dalam konteks Filipi 2 ayat 5 itu kan pikiran dan perasaan kita sebagai umat Kristen ataupun murid Kristen, murid Kristus harus persis sama dengan Kristus. Bagaimana kalau pikiran Kristus ini kita harus sama ataupun karakter tabiat Kristus sebagai model kita, sedangkan Yesus itu mau berkorban, arti konteks berkorban itu mau mati nyawanya. Nah, contoh di dalam kehidupan kita seperti apa konteks pengorbanan Yesus yang kita harus ikuti sebagai muridnya, Pak Pendeta. Makasih, Tuhan memberkati. Jadi ini pertanyaannya sudah dua-duanya ya, Pak Gerson ya? Iya, ya, betul. Oke, baik. 2 ayat 5. Iya. Oke. Pengikut Yesus harus mengikuti jejak Yesus. Oke. Jadi artinya dalam segi kita harus siap untuk melayani dan kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Ya. Ada orang yang dalam pelayanan ya tiba kepada satu suasana ya di mana dia harus mempertaruhkan namanya, nyawanya. Ya. Jadi mengikutkan Yesus bisa juga sampai kepada di dalam mempertaruhkan dia punya nyawa. Ya. Dan kita dapatkan di dalam sejarah, ya bukan hanya di di luar negeri atau yang bekerja di India ataupun mereka yang bekerja di Amerika Selatan yang adanya korban-korban yang dianiaya, tetapi termasuk juga di Indonesia. Ya, jadi Manson, ya, artinya bukan hanya Manson, tetapi dia punya kakek kan dia dibunuh, ya. Dia termasuk martir, ya, dan mati syahid, ya, adalah salah satu karunia rohani. Ya. Jadi ada orang yang mempunyai karunia rohani untuk mati syahid dan siap untuk mati dalam mengikuti akan petunjuk daripada Tuhan, ya, atau perintah Tuhan. Dia mengabarkan, kemudian menghadapi tantangan, kemudian dia sampai mati syahid atau mengalami suatu aniaya. Waktu mulainya pekerjaan Tuhan di Nusa Tenggara, ya,
pendeta Balo, ya Petrus Balo, dia dianiaya, dipukul, ya 12 giginya rontok, ya. Kemudian ya untung sekali ya ada 36 jiwa yang dibaptis di Oisau dekat Kupang itu, ya. Dan jadinya dia harus bayar 1 gigi untuk 3 jiwa, ya. Tetapi ada yang lebih, bukan hanya gigi, tetapi termasuk kepada nyawa, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang umum, ya, di mana seorang bisa sampai mengorbankan nyawanya di dalam pekerjaan Tuhan. Semua, ya, rasul-rasul, ya, mati sebagai mati syahid kecuali satu, ya, yaitu Yohanes yang kekasih. Ya. Tetapi tradisi juga mengatakan bahwa Yohanes yang kekasih sesudah dia pindah sesudah selesai masa tawanan di Patmos, ya, akhirnya dia pergi ke Efesus, ya, kemudian akhirnya dia di sana akhirnya dibunuh juga di sana, ya. Itu tradisi, ya. Tetapi yang jelas yang lainnya semuanya itu jelas, ya, bahwa mereka itu mati dengan mati syahid. Jadi mengikuti Yesus bisa termasuk di dalam mengorbankan nyawa. Iya. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaan Makasih, dari Pak Pendeta. Bu Peggy, ya, makasih. terima kasih. Dari Safrida di Balikpapan, Bu Peggy, pertanyaan saya, apakah munafik itu sama dengan pura-pura baik? Ini tanyanya sama Pendeta ya. Jadi, apakah munafik itu sama dengan pura-pura baik? Jawabnya adalah pura-pura baik adalah salah satu contoh dari kemunafikan. Kemunafikan, iya. Kemunafikan bukan hanya pura-pura baik, iya. Iya, oke. Tetapi pura-pura baik adalah salah satu dari kemunafikan. Iya. Kalau orang mengajarkan sesuatu, ya misalnya, oh kamu harus vegetarian, ya, harus vegetarian, ya saya juga sudah vegetarian, tetapi dia sendiri tidak vegetarian sebenarnya, ya. Jadi itu adalah kemunafikan, ya. Jadi bukan hanya pura-pura baik, ya, tetapi juga kalau seorang mempunyai double standard, ya, kepada orang lain harus begini, tetapi untuk dia sendiri dia lebih longgar. Itu pun kemunafikan. Ya. Baik, Pendeta. Jadi, oh sorry, lanjut. Udah ya, karena masih ada. Iya. Artinya intinya adalah pura-pura baik adalah salah satu dari kemunafikan. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Oce Retor. Apakah selama 7 tahun itu dia punya pikiran manusia dan dia rela hidup rendah hati? Pak Yoce. Raja Nebukadnezar maksudnya. Iya, makanya. Iya, Raja Nebukadnezar untuk 7 tahun itu, ya, dia direndahkan, ya. Dia direndahkan, ya. Jadi dia punya pikiran itu sudah tidak berfungsi dengan baik, ya. Makanya dia dianggap seperti apa? Seperti binatang. Tetapi dia sesudah direndahkan 7 tahun, dia sadar kembali dan dia menyadari akan apa yang telah terjadi. Jadi dia sekarang jadi rendah hati, ya, betul-betul secara kenyataannya. Boleh tanya, boleh Ibu Peggy boleh tanya satu pertanyaan hubungan itu? Ya, silakan. Pendek saja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dia bertobat karena dia vegetarian, makan rumput seperti sapi, binatang, dan akhirnya dia hidup rendah hati karena hidup sayur-sayuran atau rumput-rumputan itu. Apakah benar seperti itu? Terima kasih. Saya tidak tahu, ya. Apakah oleh sebab makanan rumput-rumput itu akhirnya dia jadi rendah hati, ya. Tetapi yang kita tahu bahwa dalam masa 7 tahun itu dia pikirannya tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Jadi apakah oleh sebab vegetarian, saya belum mendapatkan kutipannya di dalam Roh Nubuat, tapi untuk saudara yang mengatakan demikian kepada saudara Retor, coba kasih tahu sama saya kutipannya di mana, baru saya pun bisa katakan demikian.
Baik, sambil menunggu ada yang bisa memberikan kutipannya, saya akan panggilkan yang resen Bapak Yakub Hartanto. Pak Yakub Hartanto. Ya, Iya. terima Mana kasih. Yakub? Rasanya Yakub Hartanto ini murid saya ya. Ya, betul. Iya, coba Betul, lihat Pak wajahnya Pendeta. kepada saya supaya saya Ya. bisa apa namanya lihat muridku dulu. Betul, Pak Pendeta. Oh, luar biasa sekarang sudah dewasa. Sudah jadi ngkong. Mendahului. Ya, waktu Ya. di UNE, pelajaran Daniel Wahyu, Pak Pendeta yang ngajar. Nah, itu dia muridku yang Ya, cukup masih pintar. ingat. Di mana Ya. sekarang? Di Madiun atau di Semarang atau di mana ini? Di Jember, Pak Pendeta. Jember. Oke. Ya. Silakan, apa pertanyaannya Yakob? Tadi saya tanya, kalau kita ini sakit, kan kita sudah tahu kebenaran mulai dari SMP. Sampai tua seperti ini, tahu-tahu saya itu sakit stroke. Nah, makanya kadang-kadang kita sudah berdoa, sudah bergumul, mengenal Yesus, tapi masih sakit. Makanya saya bilang, waktu saya sakit itu rasanya kecewa. Inginnya meninggal. Tapi ya banyak doa dari anak-anak, dari yang lain. Apa karena sakit itu jalan Tuhan untuk memberikan saya kekuatan sehingga saya harus berkumpul dengan keluarga lagi. Karena saya biasanya kalau kerja itu meninggalkan istri saya. Harus kerja di Surabaya, kerja di Jakarta, karena saya terapis, Pak Pendeta. Ya, oke. Nah, itu pertanyaannya, Yakub. Itu tadi, karena saya sakit itu apa mungkin jalan Tuhan supaya saya berkumpul kembali dengan istri saya, karena sering meninggalkan istri saya untuk bekerja. Oke. Istri saya Luciana Wijaya. Hah? Istri saya Luciana Wijaya. Iya. Oh, iya. iya. Jadi sama-sama dari Cisarua ya, murid-muridku Iya. yang baik-baik. Oke. Iya. Jadi begini Yakub. Oke. Yang memberikan penyakit itu adalah bukan Tuhan. Oke. Tetapi kuasa kegelapan. Semua yang baik datang dari Tuhan. Ya. Jadi namun ya sesuatu kebiasaan yang buruk bisa menyebabkan seorang itu ya menjadi sakit. Ya. Jadi misalnya orang yang makan apa saja ya terlalu banyak lemak yang dan sebagainya sampai menyebabkan dia punya pembuluh darah itu jadi sempit ya, maka itulah yang menyebabkan seorang itu bisa kena stroke ya atau bisa penyakit jantung. Oke. Jadi kebiasaan hidup ya bisa menyebabkan seseorang itu menyebabkan sakit. Oke. Nah, Tuhan dapat mengizinkan itu terjadi ya, supaya Yakub ya mempunyai waktu yang lebih banyak dengan keluarga ya dan lebih bergantung kepada Tuhan, menyadari bahwa rupa-rupanya ya bagaimanapun kita sibuk mencari duit dan sebagainya, akhirnya ya tidak selamanya kita dapat menikmati itu berkat-berkatnya uang-uang yang banyak. Ya, akhirnya betul uang banyak tapi saya sakit. Ya. Ya. Namun ya Tuhan itu begitu besar kasihnya sampai Yakub masih hidup, ya bisa ketemu sama dosennya sekarang. Terima kasih banyak. Berapa lama kita tidak ketemu ya? Hampir artinya paling sedikit 45 tahun. Oke. Iya, nah, betul. Betul ya. Jadi Tuhan masih mencintai, masih memberikan kehidupan. Nah, Tuhan mengampuni semua kesalahan kita
dan Tuhan bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup dan hidup kita tetap menjadi berkat. Ya. Nah, Amin. sekarang ya, seorang itu dapat stroke, ya, itu bukan akhir dari segala-galanya. Oke. Saya berkenalan dengan cukup banyak stroke patient, oke. Dengan merubah pola hidup, ya, dan juga merubah akan ya pola hidup dan fisioterapi, maka itu bisa makin lama makin dikalahkan, ya. Artinya bisa jalan. Saya tidak tahu kakinya masih kuat. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Berkat banyak doa, sekarang saya sudah pulih seperti sedia kala, bisa naik sepeda motor, bisa terapi lagi, bisa jalan seperti dulu. Ya, Cuma itu puji kalau Tuhan. dulu saya akan bulu tangkis 1 minggu 3 kali. Kok bisa stroke gitu loh. Padahal saya rutin bulu tangkis 1 minggu 3 kali. Oke. Jadi yang saya herankan itu seperti itu. Dan saya seorang terapis juga gitu loh. Yang saya herankan di situ. Tapi betul yang Pak Pendeta bilang tadi, bahwa pola makannya yang kurang bagus karena hidupnya di jalan, makanannya makanan Padang. Oke. Jadi sekarang Tuhan mencintai Yakub, ya. Sekarang sudah baik, puji Tuhan, saya senang sekali. Oke. Nah, sekarang apa yang saudara harus ikuti adalah pola hidup, ya. Tetap jalan kaki, ya, jangan, artinya bulu tangkis baik, tetapi kadang-kadang itu berbahaya juga. Oke. Tetapi jalan kaki selalu, ya, bukan hanya fisioterapi, tapi jalan kaki, kemudian pola hidup rubah, ya, hindarkan makanan Padang, ya. Tetapi ambil ya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang juga terbatas, ya. Jadi mungkin bagus begini saja caranya kalau mau ditimbang. Kalau makan berapa? Sehari 3 kali atau 2 kali? 3 kali. 3 kali. Oke. Ya. Ditimbang karbohidrat, ya, 100 gram, ya. Kemudian protein 100 gram, kemudian dia punya sayur 200 gram dan buah-buahan 200 gram. Ya. Terima Jadi, kasih Pak Pendeta. Salam buat Ibu Kathleen. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Iya. Ya. Jadi kalau itu rubah pola hidup, ya, maka ya akan panjang umur, lihat sampai cucu, ya, menikah dan punya cicit. Amin. Terima kasih banyak. Oke, tetap setia di dalam Tuhan. Oke. Ibu Peggy, terima kasih. Terima kasih Pak Yakub. Ini tadi di chat Pak Simanjuntak bilang kalau makan Padang ajak saya Om katanya. Jadi makanan Padang tuh enak, nggak apa-apa, jangan dihindari, cuman jangan makan sendirian, harus ajak-ajak ya. Baik, terima kasih Pak Yakub. Ya, saya punya boleh makan Padang, tetapi Padang rumput. Nggak apa-apa, asal ditaker ya, harus Padang rumput. ya. Ya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Salam buat Ibu Lucy ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Pak Pendeta, saya panggilkan Bapak Bernard Sagala, mau raise hand. Pak Bernard Sagala, silakan. Baik. Ya. Selamat malam, selamat sahabat. Terima kasih Pak Pendeta untuk summary pelajaran sekolah sahabat yang sangat baik malam hari ini. Ada satu pertanyaan saya yang mungkin cukup sederhana bagi yang lain, tapi bagi saya pertanyaan yang cukup berat juga kalau seandainya ditanyakan kepada saya dalam diskusi sekolah sahabat. Murid-murid Yesus 3,5 tahun bersama Yesus selalu mengikuti berbagai pelajaran dari Yesus. Bahkan pernah Yesus di tengah keramaian, dia panggil murid-muridnya hanya untuk memberikan pelajaran khusus. Tetapi sampai pada menjelang akhir Yesus mati, murid-murid Yesus masih
mempunyai konsep yang salah mengenai Yesus. Dan sepertinya pelayanan mereka dalam akhir perjalanan Yesus juga, mereka masih ingin menjadi siapa yang lebih penting atau siapa yang lebih besar, atau mungkin dalam pelajaran sekolah sahabat ini ambisi. Saya mau buat pertanyaan yang sederhana, apa yang salah di dalam perjalanan pelayanan dari murid-murid Yesus ini? Karena jangan sampai hal yang salah itu juga terjadi kepada saya ataupun mungkin kepada rekan-rekan yang lain. Bersama Yesus selalu, melayani selalu, tapi ada yang salah, yang tidak benar di dalam konsep pemikiran ataupun pelayanan. Sebab murid-murid ini masih sampai pada akhir perjalanan bersama Yesus, masih menginginkan sesuatu yang salah di dalam pemikiran mereka. Itu pertanyaannya, Pendeta. Terima kasih. Ya. Yang salah adalah motivasi dalam mengikuti Yesus. Ya. Jadi mereka dari awal memikirkan ya bahwa Yesus itu akan datang dan membebaskan mereka daripada kuasa Roma. Mereka datang mengikuti Yesus, kalau kata juru selamat itu artinya raja, ya, yang membebaskan mereka daripada pengaruh penjajahan Roma. Jadi mereka berpikir demikian, ya. Jadi kekuasaan, ya. Jadi ini berbicara tentang Yesus sebagai raja untuk memberikan kepada mereka kuasa. Jadi mengikuti Yesus untuk bukan soal keselamatan, tetapi untuk ya, tujuan kekuasaan. Mereka ikut Yesus oleh sebab roti. Mereka mengharapkan mereka akan duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Jadi motivasi yang pertama itu adalah salah. Nah, sementara mereka mereka melihat Yesus, maka mereka punya tabiat itu makin lama makin berubah. Ya, saat mereka belajar tentang pelayanan Yesus dan sebagainya, tetapi ya pemikiran Yesus sebagai juru selamat itu tetap adalah kekuasaan dunia. Baru sesudah Yesus disalibkan, baru sesudah Yesus betul-betul memberikan teladan di dalam membasuh kaki, ya, baru sesudah melihat pengorbanan Yesus, mereka dan kebangkitan Yesus khususnya, mereka jadi terbuka. Rupanya kerajaan yang dimaksudkan itu adalah kerajaan rahmat, ya, bukan kerajaan kemuliaan. Kerajaan kemuliaan itu nanti waktu Yesus akan datang kedua kali, ya. Itu akan datang kepada kerajaan kemuliaan. Tetapi kalau sekarang itu kerajaan rahmat dan Yesus yang boleh menjadi raja di hati kita, yaitu kasih karunia-Nya yang besar, ya, yang telah menyebabkan Dia mati bagi kita dan kita harus mengabarkan kabar keselamatan itu kepada seluruh dunia. Jadi itu terjadi sesudah khususnya dalam pergumulan antara kematian Yesus, ya, sampai pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi dalam masa 40 hari, ya. Kalau Anda baca dalam Acts of the Apostles, yaitu Kisah Rasul-Rasul, tulisan Mrs. White halaman 38-39, ya, Anda akan dapatkan apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka sadari, waduh, selama ini saya salah, ya. Betapa sering saya mengecewakan Yesus Kristus. Mereka mulai mengaku dosa satu sama lain. Mereka katakan satu-satunya cara supaya saya bisa tidak mengecewakan Yesus adalah untuk mengabarkan kabar tentang keselamatan ini. Ya. Jadi mereka betul-betul bergumul, ada kira-kira 14 peristiwa atau karakteristik yang Anda bisa lihat itu di dalam Acts of the Apostles. Ya. Mereka sekarang sadar betul-betul dan mereka betul-betul siap dan Roh Kudus datang dan mereka mengabarkan dengan penuh kuasa, sekarang sudah mengerti apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Jadi kembali, konsep yang salah tentang kerajaan Yesus yang menyebabkan mereka bertindak demikian sampai hari yang terakhir. Oke?
Mudah-mudahan Ya. menolong. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih Pak Bernard Segala. Sudah lama tidak bertanya ini Pak Bernard. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta saya mau membacakan satu pertanyaan dari Bapak Timothy Partaliano, kemudian yang ada raise hand dari Pendeta Enrico Naibaho ya setelah ini. Pertanyaannya pendek aja. Pendeta, apakah ada ambisi suci? Iya. Ambisi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Apa artinya suci? Satu yang disisihkan. Kalau kita berambisi untuk memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, itu adalah satu hal yang baik. Saya rindu untuk menarik jiwa, ya, memberikan jiwa-jiwa itu untuk Tuhan, ya. Tidak perlu harus menonjolkan diri sendiri, tetapi kita rindu untuk melakukan kegiatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi itulah sebabnya saya katakan ambisi tidak salah, tetapi untuk siapa kemuliaan itu dapat diberikan. Ya. Kalau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itulah ambisi suci yang dikhususkan untuk Tuhan. Oke? Iya, baik Pendeta. Ini kita waktunya sudah lewat 14 menit. Satu lagi saya akan panggilkan Pendeta Enrica Naibaho. Tadi raise hand. Silakan Pendeta, apa masih bergabung bersama-sama kita? Baik, terima kasih Ibu Peggy Kandawawor. Iya, terima kasih. Saya adalah silakan Pendeta pertanyaan. Mengapa dari 3 akar kegelisahan yang dijelaskan dalam pelajaran kita minggu ini, bahwa keegoisan yang paling sering muncul bagaikan nafas hidup? Apakah ibaratnya keegoisan ini tanpa sosial bisa muncul? Sehingga sampai dikatakan ini boleh diberikan penjelasan lebih dalam bagaikan nafas hidup. Sorry, secara mendadak di sini ini dia punya volume secara mendadak rendah. Baik, saya ulangi penjelasannya Bapak Pendeta. Boleh diulangi. Penjelasannya, pertanyaannya adalah mengapa dari 3 akar kegelisahan yang dijelaskan dalam pelajaran kita minggu ini, bahwa keegoisan yang paling sering muncul bagaikan nafas hidup. Dituliskan itu dalam pelajaran hari Senin. Boleh diberikan lebih dalam sehingga ini berbeda dari 2 akar yang lain. Terima kasih. Keegoisan diri kenapa lebih banyak dibahas daripada kedua egoisan yang lain? Keegoisan ini dikatakan yang paling sering muncul bagaikan nafas hidup. Ya. Nah, apakah keegoisan ini bisa muncul tanpa sosial? Kalau ibaratnya kemunafikan, ya, sosial. Kalau apa tadi satu lagi yang hari pelajaran hari Selasa, ambisi, ya di sana ada lebih daripada 1 orang. Apakah seperti itu, Pak Pendeta? Terima kasih. Oke, kepentingan diri yang pertama itu adalah merupakan akar daripada semua. Kenapa orang jadi munafik? Oleh sebab diri. Kenapa seorang itu mempunyai ambisi diri? Ya, itu juga adalah oleh sebab ya masalah dirinya sendiri. Oke, jadi oleh sebab selfish. Jadi selfish, ya. Itu merupakan suatu akar dari berbagai macam akar-akar yang lain. Ya. Jadi kemunafikan, ya. Mengapa orang munafik? Ya, sebab dia mementingkan diri. Ya. Jadi ambisi diri, ya itu akar. Jadi kita sebutkanlah ini kemunafikan itu artinya kepentingan diri itu merupakan suatu akar yang besar, kemudian ada cabang-cabang akar-akar yang lain. Ya. Jadi berbagai macam yang lain itu misalnya kecemburuan, iri hati, apa semua, ya bahkan sampai kepada tidak bertarak, misalnya. Ya. Itu bisa termasuk apa? Kepentingan diri sendiri. Ya. Itulah sebabnya selfishness, ya adalah sesuatu perkara yang bisa menghasilkan lebih banyak lagi akar-akar yang lain. Baik, terima kasih. Kiranya boleh menjawab ya, Pendeta Enrica Naibaho. Terima kasih. Pendeta, waktunya sudah lewat hampir 20 menit.
kita akan tutup. Mohon maaf kepada yang masih raise hand, nanti kita akan jumpa lagi pada Sabat depan ya. Oke, baik, kita akan tutup pertemuan ini dan kita akan berdoa. Ya, untuk mendoakan pertemuan ini, saya mohon kesediaan dari ya, tutup lagi ya. Baik, di sini ada Pak Pontas Silayan. Pontas Silayan bisa tutup dalam doa? Bisa. Iya. Mari, ya, bisa. Mari kita berdoa, bersatu berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucap kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih Tuhan, kami telah mendapat penjelasan yang komprehensif mengenai pelajaran sekolah Sabat minggu ini dari Pendeta Kuntaraf. Ya Bapa, kami adalah manusia yang terbatas. Kiranya Tuhan memberikan kami akal budi dan kebijaksanaan dari surga sehingga kami memahami pelajaran ini. Sehingga dengan demikian Tuhan kami dapat mengapresiasikan dalam kehidupan kami menjadi murid-murid Tuhan yang berakar kuat kepada Yesus. Ya Bapa, berkatilah masing-masing kami, berkatilah Pendeta Kuntaraf, demikian juga Ibu Peggy, berkatilah mereka di dalam pelayanannya, di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya. Demikian juga masing-masing kami Tuhan, berkatilah kami, jauhkanlah segala sakit penyakit, berikanlah kami tubuh yang kuat, berikanlah kami hati yang gembira, sehingga dengan demikian kami Tuhan dapat menikmati bersuka cita di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami ini, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Kami panjatkan doa ini atas nama Yesus yang telah mati bagi kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Pontas Silayan sudah ini doa. Terima kasih semuanya. Iya, dan terima kasih untuk semua. Boleh unmute, selamat Sabat. Ketemu lagi Sabat depan ya. Hari Minggu ya. Hari Minggu ikut acaranya ya, hari Minggu pagi. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Ya, posternya saya masukkan nanti di PGSSI. Kita mau bagi ke teman-teman kita. Banyak memang yang tidak mau vaksin karena itu. Ya, Pak Robi, terima kasih. Ya, terima kasih bisa masukkan di PGSSI ya. Iya, terima kasih Pak Wim tadi doanya, Pak Pontas Silayan, terima kasih. Hari Minggu pagi sama Ibu Peggy. Hari Minggu pagi jam 8 pagi dan jam 8 sama. Ya? Jam 8 pagi. Linknya sama. Apanya sama? Oh iya, linknya sama.